Bandung tidak serta-merta dijuluki kota kembang. Julukan itu tumbuh perlahan seiring perjalanan panjang sebuah kota yang dikelilingi gunung, dipeluk kabut pagi, dan dihiasi bunga-bunga yang mekar di halaman penduduknya. Pada masa lalu, ketika kendaraan bermotor belum mendominasi jalanan dan gedung-gedung tinggi belum menjulang, Bandung adalah hamparan hijau yang menenangkan jiwa. Sungai Cikapundung mengalir jernih, pepohonan rindang berjajar rapi, dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga menyambut siapapun yang datang. Pada awal abad ke-20, Bandung mulai dikenal oleh bangsa Eropa sebagai kota peristirahatan. Udara sejuknya dianggap menyehatkan, pemandangannya memanjakan mata, dan tata kotanya dirancang dengan sentuhan estetika yang kuat. Villa-villa bergaya Art Deco berdiri anggun di antara taman-taman bunga. Mawar, melati, kana, dan anggrek tumbuh subur. Bukan hanya sebagai tanaman hias, tetapi sebagai bagian dari identitas kota. Dari sinilah kesan kembang melekat. Bukan sekedar bunga secara harfiah, melainkan simbol keindahan yang hidup. Masyarakat Bandung kala itu memiliki kedekatan emosional dengan alam. Setiap rumah seolah berlomba menanam bunga paling indah di pekarangannya. Jalan-jalan kecil dihiasi warna-warni kelopak yang berguguran. Pagi hari menjadi waktu paling magis, ketika embun masih bertahan di ujung daun dan sinar matahari menyusup lembut di antara dahan. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang bernafas bersama penghuninya. Julukan Kota Kembang juga merepresentasikan karakter warganya. Seperti bunga yang mekar, orang Bandung dikenal ramah, halus dalam bertutur, dan kreatif dalam mengekspresikan diri. Seni, musik, dan sastra tumbuh subur di kota ini. Dari obrolan santai di teras rumah hingga pertunjukan kecil di taman kota, ada semangat berbagi keindahan yang terasa nyata. Bandung menjadi ruang bertemunya tradisi Sunda dengan pengaruh modern, menghasilkan harmoni yang unik. Namun, keindahan ini bukan tanpa tantangan. Seiring waktu, perubahan mulai terasa. Pembangunan, urbanisasi, dan laju zaman perlahan menggeser wajah lama Bandung. Beberapa taman menghilang, digantikan bangunan beton. Tetapi, kenangan tentang Bandung sebagai kota kembang tidak pernah benar-benar pudar. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dalam cerita orang tua kepada anak-anaknya, dalam lagu-lagu lama, dan dalam foto-foto hitam putih yang menyimpan nostalgia. Bab ini menjadi fondasi untuk memahami mengapa julukan Kota Kembang begitu bermakna. Ia bukan sekedar label pariwisata, melainkan cerminan jiwa sebuah kota. Bandung tumbuh, berubah, dan beradaptasi, tetapi akarnya tetap tertanam kuat pada keindahan, kesejukan, dan rasa cinta terhadap alam. Seperti bunga yang gugur lalu mekar kembali, Bandung terus menemukan cara untuk mempertahankan pesonanya meski zaman terus berlari ke depan. Seiring berjalannya waktu, Bandung berkembang menjadi ruang pertemuan berbagai lapisan masyarakat. Dari pedagang kecil di pasar tradisional hingga kaum intelektual di ruang-ruang diskusi, semuanya menyatu dalam ritme kota yang khas. Kehidupan sosial di Bandung selalu memiliki sentuhan kehangatan, seolah setiap sudut kota mengundang orang untuk berhenti sejenak, berbincang, dan menikmati suasana. Inilah yang membuat Bandung terasa hidup, bukan sekedar ramai, tetapi akrab. Budaya Sunda menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Bandung. Nilai-nilai seperti someah, lemah lembut dalam bertutur, serta penghormatan terhadap alam dan sesama tercermin dalam keseharian warganya. Di tengah modernisasi, budaya ini tidak hilang, melainkan beradaptasi. Bahasa Sunda masih terdengar di gang-gang kecil, di pasar, dan di rumah-rumah, berdampingan dengan bahasa Indonesia dan pengaruh global yang masuk melalui media dan pendidikan. Bandung juga dikenal sebagai kota kreativitas. Seni tumbuh subur di sini, dari musik, teater, seni rupa, hingga desain. Anak-anak muda Bandung memiliki cara unik mengekspresikan diri, berani, eksperimental, namun tetap berpijak pada identitas lokal. Dinding-dinding kota menjadi kanvas mural, kafe-kafe kecil menjadi ruang diskusi sastra dan musik, dan taman kota berubah menjadi panggung pertunjukan terbuka.
Kreativitas ini ibarat bunga liar yang tumbuh di sela-sela beton, menambah warna pada wajah kota. Kehidupan kuliner Bandung turut memperkuat citra kota kembang. Makanan bukan sekedar pengisi perut, melainkan bagian dari pengalaman sosial. Dari jajanan kaki lima hingga hidangan rumahan, setiap rasa menyimpan cerita. Orang-orang berkumpul, tertawa, dan berbagi kisah di balik kepulan uap makanan hangat. Disinilah terlihat jelas bagaimana Bandung memelihara kebersamaan melalui rasa, aroma, dan momen sederhana. Ruang publik memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial Bandung. Taman-taman kota, alun-alun, dan jalanan tertentu menjadi tempat bertemunya berbagai generasi. Anak-anak bermain, orang tua berbincang, seniman berkreasi, dan wisatawan mengamati. Interaksi ini menciptakan dinamika yang lembut namun terus bergerak. Bandung tidak pernah benar-benar diam, ia berdenyut dalam tempo yang manusiawi. Namun seperti bunga yang harus beradaptasi dengan cuaca, kehidupan sosial Bandung juga menghadapi tantangan. Pertumbuhan penduduk, kemacetan, dan perubahan gaya hidup perlahan menggeser pola interaksi. Waktu menjadi lebih cepat, ruang menjadi lebih sempit. Meski demikian, semangat kebersamaan tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya berubah bentuk, berpindah ke ruang-ruang baru, baik fisik maupun digital. Bab ini menegaskan bahwa julukan Kota Kembang tidak hanya merujuk pada keindahan visual, tetapi juga pada kehidupan sosial dan budaya yang terus tumbuh. Bandung adalah kota yang mekar melalui manusianya, melalui senyum, karya, dan interaksi sehari-hari. Selama nilai-nilai kebersamaan dan kreativitas tetap hidup, Bandung akan terus berbunga, apapun tantangan zamannya. Waktu tidak pernah berhenti, dan Bandung pun tidak. Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, wajah kota mengalami perubahan besar. Jalan-jalan yang dahulu lengang kini dipenuhi kendaraan. Bangunan tinggi menjulang menggantikan rumah-rumah lama dan taman-taman kecil. Denyut kota menjadi lebih cepat, lebih bising dan lebih padat. Bandung yang dulu dikenal tenang, kini harus belajar berdamai dengan hiruk-pikuk urban. Modernisasi membawa banyak kemudahan. Teknologi mempercepat komunikasi, membuka peluang baru bagi kreativitas dan bisnis. Anak-anak muda Bandung memanfaatkan ruang digital untuk berkarya, memasarkan ide dan membangun komunitas lintas batas. Kota ini bertransformasi menjadi pusat industri kreatif, pendidikan, dan pariwisata. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan besar. Apakah Bandung masih bisa mempertahankan ruh kota kembang? Salah satu tantangan terbesar adalah berkurangnya ruang hijau. Pohon-pohon tua yang dahulu menjadi saksi sejarah perlahan menghilang. Taman-taman yang dulu menjadi tempat berkumpul kini harus bersaing dengan kebutuhan lahan. Hilangnya ruang hijau bukan hanya soal estetika, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup. Udara menjadi lebih panas, ruang bermain anak semakin terbatas, dan hubungan manusia dengan alam terasa menjauh. Kemacetan menjadi simbol lain dari perubahan Bandung. Jalan-jalan utama dipadati kendaraan hampir sepanjang hari. Waktu yang dulu dihabiskan untuk bercengkrama, kini tersita di balik kemudi. Pola interaksi sosial berubah, lebih singkat, lebih praktis, dan seringkali lebih individual. Kota yang dulu mengundang orang untuk berjalan santai, kini memaksa mereka bergerak cepat. Namun, di tengah tantangan itu, muncul kesadaran baru. Banyak warga Bandung mulai menyuarakan pentingnya menjaga identitas kota. Komunitas-komunitas peduli lingkungan tumbuh, mengadakan penanaman pohon, membersihkan sungai, dan menghidupkan kembali ruang publik. Gerakan kecil ini mungkin tidak langsung mengubah wajah kota, tetapi menjadi tanda bahwa harapan masih ada. Arsitektur lama yang tersisa mulai dihargai kembali. Bangunan-bangunan bersejarah direnovasi dan difungsikan ulang tanpa menghilangkan karakter aslinya. Ini bukan sekedar upaya pelestarian fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap ingatan kolektif. Bandung belajar bahwa masa depan tidak harus menghapus masa lalu. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Generasi muda memegang peran penting dalam fase ini. Mereka hidup di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Dengan kreativitas dan kesadaran sosial, mereka mencoba merumuskan ulang makna kota kembang. Bagi mereka, kembang tidak hanya berarti bunga, tetapi juga ide, empati, dan keberlanjutan. Kota yang mekar adalah kota yang peduli pada manusia dan lingkungannya. Bab ini adalah refleksi tentang ujian.
Bandung diuji oleh kecepatan zaman, oleh kebutuhan ekonomi dan oleh perubahan gaya hidup. Namun seperti bunga yang tumbuh di tanah keras, Bandung memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi. Selama ada kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemanusiaan, julukan Kota Kembang tidak akan sekedar menjadi kenangan, melainkan visi yang terus diperjuangkan. Setiap kota memiliki jiwa, dan jiwa Bandung tidak pernah benar-benar pergi. Meski wajahnya berubah, meski ritmenya semakin cepat, ada sesuatu yang tetap bertahan. Sebuah rasa, sebuah ingatan kolektif yang membuat Bandung selalu terasa pulang. Julukan Kota Kembang bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin dari harapan akan masa depan yang lebih manusiawi. Di tengah modernitas, Bandung terus mencari keseimbangan. Kota ini belajar bahwa kemajuan tidak harus memusnahkan keindahan, bahwa beton dan bunga bisa hidup berdampingan. Di beberapa sudut, taman-taman kota kembali dirawat, ruang publik dihidupkan, dan sungai dibersihkan. Upaya ini mungkin terlihat kecil dibanding luasnya kota, namun memiliki makna besar, sebuah pernyataan bahwa Bandung masih peduli pada akar identitasnya. Masyarakat menjadi kunci dari keberlanjutan julukan Kota Kembang. Warga Bandung, dengan segala keberagamannya, memegang peran sebagai penjaga jiwa kota. Dari senyum pedagang kecil, langkah pelajar yang berangkat pagi, hingga seniman yang berkarya di ruang sempit, semuanya adalah kelopak-kelopak yang membentuk bunga besar bernama Bandung. Kota ini hidup bukan karena gedungnya, tetapi karena manusianya. Generasi baru Bandung tumbuh dengan kesadaran yang berbeda. Mereka mewarisi cerita tentang kota yang hijau dan ramah, sekaligus menghadapi realitas kota modern. Di tangan merekalah makna Kota Kembang didefinisikan ulang. Bagi mereka, kembang bukan hanya simbol estetika, tetapi juga nilai, empati, kreativitas, dan keberlanjutan. Mereka berbicara tentang kota yang ramah pejalan kaki, ruang hijau yang inklusif, dan kehidupan yang seimbang. Bandung juga menjadi ruang pertemuan antara kenangan dan cita-cita. Bangunan tua yang masih berdiri berdampingan dengan arsitektur modern seolah berdialog tanpa suara. Masa lalu tidak menuntut untuk kembali, tetapi meminta untuk diingat. Masa depan tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk melanjutkan. Disinilah Bandung menemukan kekuatannya, kemampuan untuk merangkul waktu tanpa kehilangan jati diri. Pada akhirnya, Kota Kembang adalah tentang perasaan, tentang udara pagi yang masih terasa sejuk di beberapa sudut, tentang cahaya sore yang jatuh lembut di antara bangunan, tentang percakapan sederhana yang menghangatkan hati. Keindahan Bandung tidak selalu terlihat jelas, tetapi bisa dirasakan oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan memperhatikan. Bab penutup ini bukan akhir, melainkan undangan. Undangan untuk menjaga, merawat, dan mencintai Bandung dengan cara yang lebih sadar. Seperti bunga yang membutuhkan perhatian agar tetap mekar, Bandung pun membutuhkan kepedulian kolektif. Selama ada rasa memiliki, selama ada keinginan untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, julukan Kota Kembang akan tetap hidup, bukan hanya sebagai nama, tetapi sebagai jiwa yang abadi.